Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa baik dan menyertai kita, menuntun kita senantiasa di dalam rencananya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat, kebaikan Tuhan, penyertaan-Mu sampai pada saat ini. Kemurahan-Mu Tuhan kami rasakan. Kami boleh hidup dan bernafas. Itu karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik atas kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-3. Tertulis demikian. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang ibu yang sedang sakit kanker stadium akhir tahu bahwa hari-harinya tidak akan lama lagi. Tapi yang luar biasanya, dia tidak marah kepada Tuhan, dia tidak kecewa dan tidak meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus. Ketika saya mengunjunginya, wajahnya memancarkan ketenangan dan kedamaian. Imannya tidak bergantung pada situasi penyakitnya. Sekalipun bayang-bayang maut sedang melanda, hatinya tetap percaya kepada Tuhan. Iman kita, iman saudara dan saya, hendaknya tidak bergantung kepada situasi, tidak bergantung pada keadaan, supaya iman kita tidak akan pernah goyah ketika ada masalah ataupun pergumulan. Dalam Mazmur 27 ayat 3 ini dikatakan, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Kecenderungan kita pada umumnya adalah membiarkan situasi yang ada di luar kita mempengaruhi kondisi di dalam kita, termasuk iman kita. Ketika hidup kita baik-baik saja, karir kita menanjak, kesehatan tidak ada masalah, keuangan atau finansial kita stabil, iman kita menjadi kuat dan mudah sekali kita menggebu-gebu melayani Tuhan. Tapi ketika ada masalah, ada badai persoalan, iman kita seringkali menjadi goyah. Ada memang orang yang kalau datang masalah, imannya kuat. Dan sebaliknya, ketika keadaan baik-baik saja, imannya justru menjadi lemah. Ada yang demikian, saudara. Nah, dalam semua keadaan ini, iman itu berarti bergantung pada situasi. Entah itu situasi baik atau situasi buruk yang memperkuat iman atau melemahkan iman. Apapun itu namanya imannya bergantung pada situasi. Berbeda dengan pemazmur di sini, saudara. Dalam pergumulannya, dia menetapkan hati untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dalam persoalannya yang paling berat, ada ancaman yang begitu nyata, di mana dia bisa saja terbunuh. Pemazmur Daud menunjukkan ketetapan hatinya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dia katakan di sini, sekalipun timbul peperangan melawan aku. Artinya adalah bahwa ada krisis, ada situasi yang mengancam nyawanya, mengancam eksistensinya, mengancam hidupnya. Tapi dia tidak mau membiarkan imannya goyah. Dia menetapkan hati untuk percaya. Nah, kalau kita, saudara, bagaimana? Apakah situasi yang kelihatannya bagaikan peperangan melawan diri kita, ada masalah finansial, ada persoalan yang berat dalam rumah tangga atau dalam apapun, dalam pekerjaan kita, yang bagaikan peperangan melawan diri kita, apakah kita meresponinya dengan iman yang goyah?
Daud berkata di sini, "Tidak takut hatiku." Kalau kita sungguh percaya kepada Tuhan, kita tidak akan takut dengan segala keadaan. Bahkan sekalipun ada persoalan yang sangat berat, kita bagaikan berada di lembah bayang-bayang maut, hati kita tetap percaya kepada Tuhan. Bagaimana saudara dengan iman kita? Apakah bergantung pada situasi yang ada? Apakah ketika situasi baik iman kita baik? Apakah ketika situasi buruk iman kita juga menjadi buruk? Ibarat seperti fluktuasi mata uang yang naik dan turun setiap hari. Mari saudara, biarlah iman kita tetap naik sekalipun situasi di sekeliling kita turun, sekalipun keadaan buruk, sekalipun apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Mari tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang mengasihi kita dan senantiasa setia kepada kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang menegur setiap kami, karena terlalu sering kami beriman, di mana iman kami itu bergantung pada situasi yang ada. Ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan kami, tidak sesuai dengan apa yang kami impikan, kami menjadi lemah dalam iman kepadamu. Kami marah, kami kecewa, kami mengeluh, kami komplain kepada Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, kuatkan iman kami, dan teguhkan iman kami untuk selalu percaya kepadamu. Kami yakin Engkau ada bersama kami. Engkau Bapa yang baik, yang senantiasa akan menolong kami, menjagai kami, memelihara kami dalam kasih-Mu, dan yang akan membawa kami masuk dalam kekekalan, keindahan di dalam surga bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami semakin peka dan mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara, dan terutama supaya kehidupan kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.